Ya, pemirsa, belakangan ini juga sedang ramai dibahas mengenai tingginya uang kuliah tunggal di universitas ataupun perguruan tinggi negeri. Ini pun mendorong sejumlah pihak untuk angkat bicara. Patut dicermati bahwa harus ada transparansi terkait dengan kenaikan UKT perguruan tinggi negeri. Uang kuliah tunggal atau UKT seakan menjadi momok mahasiswa setelah sejumlah perguruan tinggi negeri mengalami kenaikan UKT secara signifikan. Selain itu, iuran pengembangan institusi atau IP juga ikut meningkat tajam di sejumlah kampus. Kenaikan UKT dan IP ini disebut-sebut menyusul terbitnya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbudristek. Dirjen Dikti Cici Sri Cahyandari menjelaskan, kenaikan UKT telah sesuai dengan Permendikbudristek. Hal ini karena telah terjadi transformasi pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, sehingga perlu penyesuaian di sana-sini. Selain itu, sifat pendidikan tinggi juga dinilai sebagai pilihan atau tersier yang berarti tidak wajib. Sontak mahasiswa pun berteriak karena pernyataan itu dianggap tidak selaras dengan misi Indonesia Emas 2024 yang digaungkan pemerintah. Sebuah ironi karena hingga kini tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi di Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara ASEAN lain seperti Singapura dan bahkan Thailand sekalipun. Tim TV One mengabarkan. Protes kenaikan UKT terjadi di mana-mana termasuk di Universitas Jenderal Sudirman yang kemudian memprotes hal ini. Dan ini ada berikut pernyataan dari Presiden BEM Unsut mengenai kenaikan UKT yang semakin mahal. Unri saja masih ada 700-an mahasiswa, calon mahasiswa baru yang bermasalah. Dalam artian mereka masih belum bisa terverifikasi pengurangan UKT mereka. Jadi dari total 2.000 mahasiswa yang masuk jalur, kalau kita dulu SNMPTN, sekarang SMBP, itu 700-nya masih bermasalah terkait dengan golongan yang tidak tepat sasaran. Sehingga kita lihat hampir 50% daripada total seluruh mahasiswa baru di satu jalur saja belum bisa membayarkan UKT-nya karena golongannya terlalu tinggi. Maksud sendiri, kenaikan itu sampai 500%. Dan bahkan tadinya mungkin di UKT-nya itu golongan tertingginya adalah 3,5 juta atau 2,5 juta. Ya contohnya di Vapet sendiri ya, Isan menyampaikan, Presiden BEM Unsut menyampaikan bahwa kenaikannya itu dari 2.500.000 sampai dengan 14 juta terakhir, itu paling tinggi. Dan itu bahkan UKT 2.500.000 itu tertinggi di tahun lalu. Jadi perbandingannya adalah sangat tinggi, sangat signifikan, dan itu bakal merugikan teman-teman calon mahasiswa baru Unsut itu sendiri. Rencana ke depan. Pemirsa, Ketua Komisi 10 DPR RI, Saiful Huda menilai agak aneh nih biaya kuliah atau uang kuliah tunggal di perguruan tinggi yang melonjak cukup signifikan. Pendidikan tinggi itu penting, bahwa dia ada di dalam jenjang tersier, dalam jenjang pendidikan kita, ya iya, semua orang juga tahu itu gitu. Tetapi persoalannya itu bukan soal primer, sekunder atau tersier gitu. Tapi ini ada masalah berkaitan dengan kenaikan UKT yang drastis, dan itu ada kaitan dengan Permendikbud yang harus ditelusuri, sehingga dengan demikian kita mencari solusinya gitu. Jadi memberikan. Iya, itu tadi yang kita tayangkan adalah informasi ataupun pernyataan yang disampaikan oleh Andreas dari fraksi PDI Perjuangan yang merupakan anggota DPR RI fraksi 10. Komisi 10. Ya. Oke, dan bagaimana kemudian tanggapan dari masyarakat mengenai kenaikan UKT yang tiba-tiba melonjak tinggi dengan adanya Permendikbud yang baru ini? Kita coba tanyakan kepada rekan kami, ada Fatima Albar yang akan mencoba untuk menanyai sejumlah warga mengenai UKT ini. Fatima, bagaimana pendapat warga mengenai ini?
Ya, Alfat, Sira dan juga pemirsa, tentunya memang kenaikan UKT ini yang 300 hingga bahkan 500% menjadi pembahasan di masyarakat dan juga polemik. Nah, saya saat ini mau menanyakan langsung tanggapan mengenai kenaikan UKT tersebut. Kita akan tanyakan langsung pemirsa. Halo, selamat pagi, dengan Mbak siapa? Balkis, Windy. Nah, ini kan kita sebelumnya udah ketahui ya di pemberitaan banyak mengenai polemik peningkatan yang cukup tinggi tentang uang kuliah tunggal. Tanggapannya seperti apa? Tanggapannya pertama sih saya kaget ya untuk kenaikan UKT yang jadi 100% ini gitu sih. Cukup kaget karena kan naiknya terlalu jauh banget 100% gitu kan, gimana nantinya gitu kan. Saya punya anak gitu kan, menanggapi berita ini juga cukup kaget sih, jadi gimana zaman anak saya gitu kan. Walaupun sudah punya anak, jadi memikirkan nanti ke depannya akan seperti apa untuk uang anaknya. Nah, ini kan sempat juga dikabarkan bahwa ada statement bahwa UKT atau kuliah ini merupakan kebutuhan tersier gitu. Tanggapannya seperti apa? Penting nggak sih ini kuliah sebenarnya? Kuliah penting banget ya untuk zaman sekarang ini. Kerja itu wajib S1, agak susah nyari yang SMA gitu ya. Jadi nggak setuju kalau kuliah dibilang kebutuhan tersier ya. Nggak setuju kalau dibilang kebutuhan tersier. Kalau Mbak sendiri seperti apa? Ya sama sih, maksudnya kan zaman kita aja untuk SMA aja susah untuk nyari kerja gitu. Dan sekarang juga banyak kan anak kuliah S1 juga belum tentu mendapatkan pekerjaan kan. Jadi susah juga kayak gitu sih. Berarti nggak setuju ya dengan di statement kan bahwa memang kuliah ini kebutuhan tersier begitu? Iya. Oke, terima kasih informasinya Mbak. Nah, itu pemirsa perbincangan kita dengan masyarakat di sini bahwa memang sejumlah masyarakat tidak setuju dengan adanya kenaikan sejumlah uang yang cukup tinggi dari uang kuliah tunggal tersebut dan juga tidak sependapat bahwa kuliah ini merupakan kebutuhan tersier. Nah, saya juga mau nanyakan lagi nih ke salah satu mahasiswa mengenai pandangannya keningkatan UKT tersebut. Halo, selamat pagi, dengan Mas siapa? Dengan Mas Marlon. Mas, tanggapannya seperti apa nih tentang informasi peningkatan UKT yang cukup tinggi? Iya, kalau menurut saya sih sangat disayangkan ya, karena untuk adik-adik yang mau masuk kuliah ini dan sebentar lagi juga mereka bakal kerja dan mereka itu dituntut harus S1 ya. Di zaman sekarang ya untuk pekerjaan minimal S1 gitu. Jadi untuk adik-adik yang mau melanjutkan jenjang pendidikan mereka, jadi mereka berhenti di situ gitu. Berarti Mas, kalau misalnya statement bahwa kuliah ini merupakan kebutuhan tersier gitu, seperti apa tanggapannya? Butuh nggak sih kuliah? Ya, untuk di zaman sekarang kuliah itu dibutuhin banget ya, karena sekarang pekerjaan-pekerjaan itu minimal membutuhkan sarjana S1 gitu. Ya. Jadi tidak setuju di statement bahwa itu merupakan kebutuhan tersier ya? Iya, iya. Baik, terima kasih Mas. Yaitu pemirsa perbincangan kita, memang kalau tadi saya berbincang di sini hampir semua tidak setuju dengan statement bahwa kuliah ini merupakan kebutuhan tersier, apalagi juga peningkatan yang cukup signifikan 100 bahkan sampai 500%. Dan memang seperti kita ketahui bahwa Komisi 10 DPR RI akan segera memanggil Kemendikbudristek untuk meminta klarifikasi dan mencari solusi mengenai peningkatan yang cukup signifikan dari UKT tersebut. Sementara itu, Al-Fatih Sirah kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatimah Albar mengabarkan dari tempat masyarakat mengomentari soal UKT yang tinggi. Tidak setuju kalau dibilang ini tersier gitu ya.